Dari Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mendemokan dari PPT dan website yang kami buat. Eh, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya, yang pertama, sistem informasi berbasis web telah menjadi kebutuhan penting dalam mengelola data akademik secara aman dan efisien. Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah mekanisme login dan manajemen data yang dirancang untuk diakses oleh pengguna tertentu saja, seperti mahasiswa dan dosen. Dalam website akademik ini, membuat dosen dan mahasiswa melihat dan mengelola akademik pembelajaran dan pengajaran. Website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai tempat penyimpanan data. Selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana membuat laman login dan menyimpan data login. Yang kedua, bagaimana cara membuat data dari fitur mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana cara membuat data dari fitur dosen. Dan yang keempat, bagaimana membuat data mata kuliah pada fitur mata kuliah. Selanjutnya, yaitu ada kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama, membuat halaman login PHP untuk autentikasi. Membuat form login sederhana dengan input untuk username dan password. Validasi kredensial pengguna dengan data di database MySQL. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard PHP dan jika gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan. Yang kedua ada mengatur akses halaman dengan session start. Gunakan fungsi session start untuk memastikan hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses halaman tertentu. Melindungi halaman sensitif dengan memeriksa status login pengguna. Baik, Ya, selanjutnya ada menerapkan fungsi logout pada logout.php, menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi penggunaan dengan menghancurkan session yang aktif. Selanjutnya ada menampilkan informasi statistik di dashboard.php, menampilkan jumlah total data dari tabel dosen, mata kuliah, dan mahasiswa sebagai statistik pada dashboard. Menampilkan isi tabel, halaman terkait, halaman dosen.php, menampilkan data dari tabel dosen, halaman mata kuliah.php, menampilkan data dari tabel mata kuliah, dan menampilkan mahasiswa.php. Outputnya yaitu berhasil login. Sistem login berhasil memvalidasi pengguna untuk kombinasi username dan password yang telah ditentukan oleh login PHP. Akses terbatas, yaitu setiap halaman dilindungi dengan pemeriksaan session, penggunaan yang belum login akan diarahkan kepada login.php. Dashboard interaktif, halaman dashboard.php menampilkan ringkasan total data dosen, mata kuliah, dan mahasiswa dengan desain yang inovatif dan mudah dipahami. Pengelolaan data dinamis, halaman dosen.php, mata kuliah.php, dan mahasiswa.php secara otomatis, menampilkan data dari tabel database sesuai isinya. Logout yang aman, halaman logout.php menghapus session penggunaan dan pengembalian akses ke halaman login. baik, kami akan menampilkan eh, demo dari web yang kami bikin. Baik, sebelumnya saya akan buka Scientific terlebih dahulu. Eh, Pertama kita ada di halaman login. Halaman login dalam dunia pengembangan aplikasi web. Halaman login merupakan komponen esensial untuk mengamankan akses ke sistem sebelum menuju dashboard. Halaman ini bertindak sebagai gerbang utama untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengizinkan akses ke suatu budaya tertentu. Eh, Baik kita masukkan username yang kita buat. Nah, ketika sudah sampai di dashboard, ada 4 fitur yang kami gunakan, yaitu adalah penambahan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan logout.
Yang pertama itu ada data mahasiswa. Pada fitur ini kami akan mendata mahasiswa yang sudah login ke dalam Google kami dengan cara tam mengklik tambah mahasiswa. Kita bisa memasukkan nama, NIM, dan jurusan. Nah, ketika sudah selesai, di data mahasiswa akan ditampilkan informasi nama, NIM, dan jurusan, eee, jurusan kita. Pada saat kita salah input, kita bisa, edit kesalahan yang kita buat itu. Misalkan kita salah nama, kita bisa ganti. Dan ketika tidak digunakan lagi atau misalkan kita, eee, di DO atau udah tamat, bisa dihapus. Selanjutnya itu ada fitur dosen. Baik, saya akan menjelaskan fitur dosen, yang dimana pada fitur dosen ini terdapat beberapa kolom, yaitu nomor, nama, NIP, prodi, dan juga statusnya. Di sini terdapat satu buah tombol aksi, yaitu tambahkan dosen, untuk menambahkan data dosen tersebut. Nah, jika diklik, maka akan langsung ke halaman tambahkan dosen. Ini kita bisa mengambil contoh sama dosennya, mengambil contoh dengan NIP-nya dan kodenya. Nah, jika sudah, kita bisa melanjutkan dengan simpan. Ini akan langsung terdata nama, nomor, NIP, kode, dan juga statusnya. Jika terjadi kesalahan, bisa diedit seperti halaman web yang sebelumnya. Seperti ini. Itu kita bisa langsung kembali. Selanjutnya di sini ada menu mata kuliah, yang dimana menu mata kuliah ini berfungsi untuk memasukkan data mata kuliah. Di mata kuliah ini terdapat beberapa kolom, yaitu nomor, kode, nama, SKS, dan juga statusnya atau aksi. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode mata kuliahnya. Saya akan mengambil contoh 13 dengan nama mata kuliah pemrograman. Dan di sini kita bisa memilih berapa jumlah SKS-nya. Nah, ini juga sudah di limit, jadi tidak bisa memilih minus. Kita coba SKS. Nah, di sini akan langsung terdata nomor 1 kode 13, nama mata kuliah pemrograman dengan jumlah 2 SKS. Nah, jika terjadi kesalahan, kita juga bisa mengeditnya. Ini ada tombol kembali ke dashboard. Nah, kita akan langsung bawa ke halaman ini. Selanjutnya yaitu menu logout, yang dimana jika kita telah selesai menggunakan web tersebut, kita bisa langsung diarahkan ke menu logout ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami dan juga demonstrasi web dari kami. Apabila terjadi kesalahpahaman dalam ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.